Baik, halo Kak Suci. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Siang. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Suci karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir melakukan wawancara pada hari ini. Ya, Sebelumnya bagaimana tadi perjalanannya ke sini lancar? perjalanan ke sini ya cukup lancar karena juga maksudnya kan ini siang, terus belum juga orang-orang pulang kantor jadi tidak terlalu macet. Baik. Tadi dari mana? Saya tadi dari kan saya psikoas ya. Jadi saya tadi dari rumah sakit, terus waktu dia chat Kak bilang mau saya langsung ke sini dia. Bagaimana moodnya Kak Suci hari ini? Alhamdulillah baik, maksudnya tidak terganggu sih. Apakah ada kejadian yang membuat Kak Suci senang atau mungkin sedih hari ini? Sedih dan senang enggak sih, maksudnya biasa-biasa sih ya. Baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nadia FFD dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara klinis Kak Suci sebagai awam anamnesa atau orang terdekat dari Nahda Fauzia, merupakan subjek yang saya wawancarai. Ini Kak Suci hubungannya dengan Nahda, saudara kandung ya? Iya, saya kakak kedua dari Nahda. Baik. Sebelumnya saya meminta kesediaan waktu Kak Suci sekitar kurang lebih 30 menit untuk proses wawancara kali ini. Adapun tujuan saya melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya Nahda, gejalanya bagaimana, dan serta gejala-gejala fisik yang dialami belakangan ini. Sebelumnya juga saya meminta izin untuk melakukan perekaman video. Apakah Kak Suci bersedia untuk itu? Iya, bersedia aja, tapi nggak apa-apa gitu kalau misalkan nggak terlalu ya tarik untuk apa. Uh, apakah ada pertanyaan yang ingin Kak Suci tanyakan sebelum kita masuk ke wawancara? Ini waktunya berapa lama? Kalau boleh 30 menit. 30 menit. Oh ya, oke. Langsung saja ya, kita masuk ke pertanyaannya. Iya. Yang pertama, apa saja perubahan gejala fisik yang Kak Suci lihat pada Nahda seminggu belakangan ini? Perubahan fisik yang saya lihat dari adik saya itu selama 1 minggu terakhir ini, dia ini menurun ke berat badannya. Gimana itu kan biasanya agak gemuk kali dia, terus akhir-akhir ini kulihat menurun sekali berat badannya. Terus juga dia lebih sering begadang. Saya wajar sih masih begadang iya, tapi 1 minggu terakhir ini dia begadang terus. Dimana kan kalau malam itu kalau misal pulang dari rumah sakit, biasanya itu cek lagi kamarnya apakah tidur atau belum, karena itu Nahda kalau jam 11 ke atas nih dia mulai tidur, tapi 1 minggu terakhir ini begadang terus dia. Baik. Kapan Kak Suci mulai menyadari gejala tersebut terjadi pada Nahda? Kalau menyadari perubahan tersebut itu 1 minggu terakhir ini sih saya lihat dia begini ya. Apakah Kak Suci melihat gejala yang terjadi pada Nahda tersebut terjadi secara terus-menerus atau ada waktu yang signifikan gejala tersebut muncul? Kalau waktu yang signifikan itu malam. Kalau terus-menerus, iya maksudnya terus-menerus dalam artian dia mengalami, maksudnya dia terlihat murung atau sedih itu kayaknya setiap hari, tapi kalau dalam waktu yang signifikan malam terjadi. Apakah Kak Suci pernah melihat gejala yang terjadi pada Nahda tersebut pernah dialaminya dahulu? Iya pernah. Waktu SMA, nggak tahu kelas berapa, tapi iya dia pernah kayak begini juga. Baik, apakah Kak Suci pernah menanyakan kepada Nahda terkait perubahan fisik yang Kak Suci lihat pada Nahda? Iya, saya pernah tanya, bilang, kenapa kayak sedih terus akhir-akhir ini, atau kenapa terus lo berat badanmu? Terus dia bilang, saya nggak tahu, banyak ki kupikir, atau nggak tahu juga kenapa lagi sedih sekali. Baik. Apakah orang tua Kak Suci atau keluarga yang lain juga merasakan perubahan tersebut pada diri Nahda? Soalnya Iya. kalau di rumah. Iya sering ki, biasa tuh kalau kumpul keluarga itu biasa tante-tante tuh bilang, ih kenapa
kenapa terus sekali Kina, atau kenapa terus sekali berat badanmu, jangan terlalu stres kayak gitu. Selanjutnya, apa gejala psikologis yang Kak Suci lihat dari Nahda yang terjadi satu minggu belakangan ini? Gejala psikologisnya ya, kalau saya lihat itu perubahan moodnya sih. Kayak gimana biasanya tuh kalau pulang dari kampus itu biasanya dia masih happy Ki, maksudnya dia masih bisa berbagi jokes sama saya. Terus kalau malamnya itu melihat kadang dia menangis, nggak tahu sih juga apa penyebabnya, kayak nggak berani kakak bertanya kita, tapi kulihatnya sedih. Tapi kalau malamnya itu mungkin waktu-waktu malam, waktu-waktu masanya kayak overthinking mungkin ya, jadi banyak yang tidak pikir. Terus dia orang yang pendendam toh, maksudnya dia orangnya pendam semua apa-apanya, mungkin waktu malamnya baru keluarkan. Apakah ada peristiwa atau situasi tertentu yang memicu gejala tersebut terjadi pada Nahda? Peristiwa mungkin karena lingkungan pertemanannya ya, karena dimana mungkin lingkungan pertemanannya itu membuatnya lebih tidak terlalu tidak terlalu mengatur perubahan dari dirinya sendiri. Dimana dulu waktu semester 1 semester 2 itu dia masih pergaulannya, maksudnya dia masih lebih dekat sama teman-temannya, dan sekarang ini mungkin kayaknya lebih renggang karena semisal dia sudah selesai kelas dia langsung pulang ke rumah. Nah biasanya itu dia waktu dulu itu biasanya dia pergi hangout sama teman-temannya, tapi sekarang apakah Nahda pernah cerita secara spesifik bahwa dia mengalami permasalahan di lingkungan pertemanannya? Cerita secara spesifik, iya dia pernah. Nabila saya bilang bahwa oh begini ternyata di semester 3. Dia bilang kenapa kok, dia bilang enggak terlalu sama teman-temanku, mungkin karena sibuk sendiri nih, sibuk masing-masing, tugas ini tugas itu gitu sih. Kalau Kak Suci melihat gejala tersebut, apakah termasuk ke dalam gejala yang ringan atau berat? Gejala tersebut ya, maksudnya saya sebagai orang awam tidak tahu konteks begini, tapi kalau saya udah lihat masih gejala ringan sih, tidak yang terlalu berat bagaimana. Maksudnya dalam artian ringan, dia masih bisa dikontrol, dia masih bisa pergi kampus, dia bisa mengerjakan tugasnya secara baik karena masih tidak tahu tanggung jawabnya yang mana. Baik-baik. Apakah perubahan mood yang dialami Nahda ini pernah dialami sebelumnya? Perubahan mood yang dialami Nahda, iya dia pernah. Tidak tahu jelasnya bagaimana, tapi dia pernah mengalami perubahan mood ini. Apakah terjadinya itu seperti sekarang yang sudah dia rasakan 1 minggu? Pernah dia rasakan juga sebelumnya? Apakah dalam waktu yang sama? Enggak, beda. Kalau yang dulu kayak itu dia 2 hari 1 hari tuh balik nih ke keadaan, maksudnya keadaan biasa atau dia tidak terlalu begitu, tapi 1 minggu terakhir ini begitu terus, dia murung gitu. Jika Kak Suci melihat bagaimana interaksi sosial yang Nahda lakukan selama seminggu terakhir ini? Interaksi sosialnya itu sama tadi aku bilang bahwa masih pertemanannya, jadi interaksi sosial sama teman itu berkurang. Dia lebih menghindari interaksi sosial seperti itu di lingkungan kampusnya. Jadi semisal kalau kumpul temannya, dia pulang, atau kayak kalau nggak suka nggak frekuensi lagi apa yang bilang sama teman-temannya, kayak pulang ke rumah. Nahda kan pasti punyalah teman-teman di luar kampus. Apakah dia juga mengalami hal yang sama di pertemanannya di luar kampus atau hanya di pertemanan di kampus? Kalau di luar kampus itu maksudnya teman-teman SMA-nya ya? Iya, teman-teman SMA itu enggak sih sebenarnya. Dia lebih mungkin karena dia lebih nyaman sama lingkungan SMA-nya, jadi enggak menghindar di lingkungan kampusnya. Dia kayak lebih condong ke SMA-nya sih, teman-teman pergaulan SMA-nya. Apakah ada perbedaan yang Nahda tampakkan dari interaksi sosialnya sekarang dengan interaksi sosialnya yang dulu? Kalau perbedaan yang paling nampak itu enggak ada sih ya, tapi itu misal minggu terakhir ini dia kayak begitu, tapi kan dia ini Nahda tipe orang yang ceria, dia orang yang
asik sih diajak cerita atau main, tapi itu nih 1 minggu terakhir ini dia mulai murung, mulai sedikit kuliah. Jadi sebelumnya ini Nahda interaksi sosialnya itu baik ya? Iya, sebelumnya baik sih. Jika Kak Suci melihat Nahda ini apakah tipikal orang yang suka dengan keramaian atau tidak? Dia suka di keramaian, semisal itu yang tadi aku bilang, tapi dia suka keramaian yang memang dia tahu dalam situ, maksudnya dia mengenal, ya dia kenal orang-orang dalam keramaian itu dia suka sih. Tapi kalau semisal dia tidak tahu orang-orang di situ, orang asing, atau dia menghindar, maksudnya iya dia menghindar. Lingkungan kampus itu kan biasanya kita kan, ya saya dulu pernah kan juga kuliah tuh semester 3 itu masih anu lah, nggak kenal sekali teman-temanku, jadi mungkin dia merasa juga di pertemanan lingkungan kampusnya itu belum terlalu bisa buka untuk yang masuk sekali gitu ya, untuk sedekat teman SMA aku. Jika Kak Suci melihat, apa sih kesibukan yang Nahda lakukan belakangan ini? Kalau kesibukan yang Nahda lakukan itu sama seperti mahasiswa semester 3, kuliah, terus kerjakan tugasnya, gitu sih. Apakah saat ini Nahda sedang bekerja atau tidak? Bekerja enggak, dia lagi enggak bekerja, dia fokus sama kuliahnya. Apakah Nahda memiliki rencana untuk kerja ke depannya? Iya, dia memiliki rencana kerja ke depannya sesuai dengan jurusan yang sekarang yang tempuh. Dia kan jurusannya kedokteran hewan. Jadi dia mau lanjut itu dokter, dia mau menjadi dokter hewan untuk berguna sebagai untuk menyelamatkan hewan-hewan yang Apakah Nahda menempuh pendidikannya ini sesuai dengan keinginannya atau ada paksaan dari keluarga atau orang lain? Ya sesuai dengan keinginannya sih, dari paksaan dari keluarga aku, dari paceku udah ada. Jadi dia mau sendiri, memang kedokteran hewan ini dia suka karena dia mau bantu manusia lewat hewan gitu, maksudnya dia mau bantu yang punya hewan ini gitu. Dia nggak bilang sama saya nggak perlu juga bantu manusia lewat manusianya langsung, bisa lewat dari peliharaannya, bisa lewat dari peliharaan yang dijaga manusia tersebut itu. Jadi dia mau bantu hewan-hewan itu kembali juga sama dia mau tujuannya bantu manusia itu sih sebenarnya. Apakah keluarga Kak Suci juga ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk pendidikan yang Nahda tempuh? Orang tua saya nggak ikut mengambil keputusan ya dalam apa yang Nahda ambil, apa yang Nahda pilih, tapi mungkin dia lebih mengarahkan, dia lebih menasehati, terus juga arahkan ke untuk kalau mau ambil ini konsekuensinya begini, tanggung jawabnya nanti kedepannya begini. Tapi untuk yang harus dia tekankan bahwa harus kok di sini, enggak. Orang tua aku membebaskan dia anak-anaknya untuk apakah orang tua Kak Suci ini tipikal orang yang mengharuskan anaknya untuk berprestasi dalam akademik? Kalau berprestasi enggak sih, maksudnya enggak yang terlalu dalam mata kuliahnya harus dapat A, enggak, tapi mungkin lebih orang tua pada umumnya yang belajar rajin, kayak kalau udah belajar begini nanti pengaruhnya ke kauji nanti begitu. Jika Kak Suci melihat bagaimana biasanya cara Nahda ini dalam mengatasi masalah-masalah selama menempuh pendidikannya? Dia mengatasi masalahnya itu semisal nonton, dia kadang juga dengar musik, atau kalau kadang juga aku ajak kalau lagi kuliah lagi ndak moodnya lagi ini anak, atau lagi senggang kak juga kadang aku ajak pergi jalan untuk kasih refreshing otaknya. Atau kalau emosinya Nahda itu tipikal orang yang emosian atau bagaimana? Dia tipikal orang yang emosian, tidak terlalu sih, tapi dia bisa emosi kalau lagi ndak mood, terus juga ada teman-temannya atau yang nggak sejalan sama pemikiran atau apanya, dia bisa meluapkan itu sih.
Apakah sekarang Nahda sudah menikah atau belum? Nggak, dia tidak menikah. Apakah Nahda memiliki mungkin keinginan untuk menikah ke depannya? Iya, pasti dia akan ingin mempunyai keinginan. Baik, apakah Nahda ini pernah cerita jika ia memiliki standar kriteria untuk pasangannya? Memiliki standar, kalau setahu itu dia maunya lebih tinggi daripada dia, terus yang baik di akhlaknya, family man lah gitu. Apakah Nahda memiliki ketertarikan dengan lawan jenis? Iya lah pasti. Dia, ya, maksudnya dia normal pada cewek pada umumnya dia mempunyai ketertarikan pada lawan jenisnya. Apakah Nahda ini pernah menjalani hubungan dengan seorang pria? Pernah atau sedang menjalani hubungan? Dia sedang menjalani hubungan sih. Kalau aku tahu itu kayaknya 1 tahun lebih nih sama pacarnya yang sekarang. Jika Kak Suci melihat, apakah Nahda ini lebih bahagia jika dia menjalin hubungan dengan seorang pria atau tidak? Iya, dia lebih senang menjalin hubungan sama si pacarnya ini juga karena pernah dia bilang dia terima Ki apa adanya, terus juga bisa Ki sebagai kayak tempat nyamannya selain keluarga atau pacarnya bisa membangun kepercayaan yang bagus gitu untuk Nahda. Baik, apakah orang tua atau keluarga Kak Suci juga tahu tentang Nahda sudah memiliki pacar atau tidak? Apa bisa bilang? Apakah keluarga Kak Suci juga tahu tentang Nahda jika dia sedang memiliki pacar? Oh, enggak, orang tua saya enggak tahu, tapi maksudnya Nahda ke ibu saya terutama dia open ji, maksudnya terbuka ji, sering curhat, tapi mungkin menurut Nahda kalau yang privasinya sekali kayaknya enggak ada cerita, tapi kalau ke saya itu masalah kayak begini dia lebih terbuka sama saya, lebih sering curhat sama saya sih. Selanjutnya, bagaimana proses perkembangan Nahda selama dikandung oleh ibuan Kak Suci? Dalam proses mengandungnya baik, maksudnya dia ngidam, ibu saya ngidam asin-asinan, terus ibu saya juga takut namanya ke gelap, takut namanya gelap, jadi semisal kalau misalkan mati lampu itu, ya panggil nih ayahku atau saya biasanya untuk temani itu karena dia takut gelap dulu, tapi dia suka sekali sama asin-asinan. Kalau kondisi kesehatan ibu Kak Suci ketika sedang mengandung Nahda bagaimana? Kondisinya baik, ibu mengandungnya dari yang penyakit yang harus dicegah atau gimana, aman sih, baik. Apakah ibu Kak Suci mengonsumsi vitamin atau obat-obatan tertentu? Oh iya, dia mengonsumsi vitamin karena dimana ibu saya dulu itu sering capek, jadi ayahku maksudnya kalau pergi kontrol dulu itu dia cek ke dokter dikasih vitamin supaya lebih energinya ibu, supaya lebih sering capek. Apakah ada sebuah kejadian pada saat ibu Anda mengandung Nahda yang membuat ibu Kak Suci itu merasa stres? Kalau yang lebih wow-nya itu enggak ada Ji, tapi mungkin karena saya sama kakak yang pertama aku itu beda setahun Ji. Jadi dulu kalau bertengkar biasa marah ibuku atau berteriak karena lihat sama kakak bertengkar pada saat mengandung Nahda. Jadi mungkin di situ stresnya. Apakah Nahda lahir ini dalam waktu yang pas atau terlambat? Nahda lahir dalam waktu yang pas, 9 bulan. Baik, prosesnya itu apakah normal atau sesar? Awalnya itu dikonfirmasikan bahwa Nahda lahir dalam keadaan sesar. Sesar karena kakinya itu kan biasanya kepalanya dulu tapi dia kakinya duluan di bawah. Jadi dianukan sama keluargaku bahwa nanti nih ibu lahirnya secara sesar, tapi tidak apa-apa, tidak keberatan juga keluargaku. Tapi sudah itu pada saat mau kurang ingat mak juga, tapi sempat dipijit-pijit sama susternya atau siapa itu dipijit-pijit, bisa ji normal. Karena bisa jadi normal. Jadi Nahda pada saat melahirkan ibuku dari proses normal. Apakah Nahda memiliki riwayat penyakit tertentu?
Iya, dia punya mah. Ya, mah. Dia mah. Ya, Mahnya itu masih batas wajar atau sudah akut? masih batas wajar sih. Maksudnya batas wajarnya yang enggak sih, kayak udah akut nih. Iya, sempat sempat dia masuk kayaknya rumah sakit sebentar. Oke. Kapan subjek mulai mengalami penyakit mah itu? Dia itu kalau lambat dimakan. Jadi di mana kalau misalnya banyak tugasnya, dia nggak ingat makan gitu. Jadi lupa makan, kamu mimahnya, sakit di kepalanya, nggak bisa bergerak, sudah maksudnya dia juga kan pernah waktu SMA itu kejadian. Dia SMA kan dia masuk ke organisasi, terus dia jadi sekretaris OSIS. Nah, sekretaris OSIS kan tahu gitu, maksudnya sibuknya bagaimana, proposal ini, surat ini, surat ini. Jadi dia cuek sama kesehatannya, makanya dia lebih fokus sama apa yang tanggung jawabnya. Jadi sempat masuk rumah sakit gara-gara itu. Jadi Nahda pertama kali mengalami ini pada waktu SMA. Iya, dia tahu, dia kayak disadari bahwa oh ini anak mah SMA. Sampai sekarang juga. Selanjutnya, bagaimana perkembangan fisik yang terjadi pada Nahda dari kecil hingga sekarang? Perkembangan fisik yang dialami Dari kecil hingga sekarang? perkembangan fisiknya itu maksudnya alhamdulillah baik Ji. Begini sih, bagus, baik. Apakah ia pernah mengalami penghambatan dalam pertumbuhannya? Oh iya, dia pernah. Apa di itu hari? Oh, dia keterlambatan bicara. Ya, waktu kecil itu seingatku dia lambat bicara pada apa sama anak-anak yang pada umumnya. Kan pada anak umumnya itu kayak cepat bicara, terus di usia itu dia ada lambat bicara. Tapi alhamdulillah sekarang maksudnya tidak maksudnya tidak terdistract di apa itu, aman. Jadi keterlambatan bicaranya itu apakah mempengaruhi proses sosialisasinya sekarang? Sekarang enggak Ji, enggak. Nah, apakah Nahda ini pernah mengalami masalah kesehatan yang berkaitan dengan perkembangan fisik atau gangguan pertumbuhan seperti kelainan genetik? Kelainan genetik enggak. Alhamdulillah enggak ada. Kalau perubahan tinggi, apakah subjek pernah mengalami perubahan tinggi atau berat badan secara signifikan? Kalau perubahan tinggi enggak, tapi kalau itu tadi saya bilang perubahan penurun berat badan iya, karena gimana itu pernah waktunya maksudnya ada orangnya kan sekarang kurusan sekali, udah kurus banget sih, tapi lebih kurus daripada sebelumnya. Dulu itu agak lebih berisi ke badannya, sekarang menurun di berat badannya. Berarti perubahan berat badan yang signifikan itu terjadi belakangan ini ya? Terjadi belakangan ini. Saat Nahda ini baru memasuki masa pubertas, apa perubahan yang paling Kak Suci lihat dari Nahda? Saya lihat itu sih masalah percintaannya, masalah mengenal lawan jenisnya, dia mulai berani untuk jalin hubungan sama lawan jenis, dia mulai berani untuk menjalin komitmen sama pacarnya. Baik, pernahkah Nahda curhat atau mengeluh tentang fisiknya sekarang? Iya, dia pernah, maksudnya dia sering kayak merasa insecure, dia bilang kenapa ini dia kan baru-baru ini dia sudah break out parah. Terus ada mungkin temannya atau apa, dia bilang itu mungkin ini kenapa sekalian mau jerawatmu, terus dia sedih terus nggak pergi ke saya, masa ada temanku bilangnya nggak begini. Dia bilang tidak Ji, Ji itu maksudnya angin lalu Ji, tidak Ji begitu Ji semua orang. Dia bilang. Terus maksudnya dia insecure sama apa yang dia takut apa yang ngejalani sekarang udah worth it Ki. Nah, untuk apa yang ada dapat kan? Bagaimana terkait kondisi mentalnya Nahda? Bagaimana kondisi mentalnya Nahda saat ini? Kondisi mentalnya itu sama yang aku bilang dari awal, dia lebih menghindari keramaian, terus dia lebih mulai sedih, murung, jadi tidak stabil untuk 1 minggu ini moodnya. Apakah
sebelum-sebelumnya keadaan mental Nahda juga pernah mengalami seperti ini atau normal-normal saja? Sebelumnya pernah, tapi yang nggak nggak selama ini gitu, maksudnya Kurun waktunya berapa? iya kurun waktunya mungkin kayak 1 hari 2 hari tuh mulai kembali seperti biasa kayak ada yang ceria. Tapi ini menurutku lumayan lama sih untuk kuliahnya, dalam 1 minggu ini barusan begini. Apakah ada faktor tertentu yang mempengaruhi perkembangan mental yang dialami oleh Nahda? Faktor tertentu mungkin itu karena lingkungannya ya, lingkungan pertemanannya dimana kalau tidak suka di dalam situ lingkungan, kalau tidak sefrekuensi dia keluar dari situ, maksudnya dia menghindari lingkungan tersebut, dia lebih memilih untuk menanukan sendiri dirinya, maksudnya dia lebih mementingkan sendiri dirinya. Apakah Nahda pernah mencoba atau mungkin Kak Suci menyarankan Nahda untuk berobat ke psikolog atau psikiater? Buat saat ini enggak, tapi kalau mulai makin parah nih kelihatannya adikku, mungkin kuanjurkan ini untuk atau bisa ditemani. Menurut Kak Suci, bagaimana perubahan emosi yang ada pada Nahda ini dari kecil hingga sekarang? Kalau perubahan emosi yang Nahda tampakkan dari kecil itu, maksudnya dia dulu waktu kecil dia cepat kayak emosi. Dia orangnya tipikal yang kalau enggak suka ini nangis atau marah atau bagaimana. Kalau tidak tercapai itu apa yang diinginkan. Tapi kalau buat saat ini mungkin karena masih masuknya masa remajanya, dia bisa mengontrol, dia bisa meminimalisir itu emosinya. Bagaimana lingkungan sosial Nahda ini bisa mempengaruhi emosinya? Lingkungan sosial yang mempengaruhi Nahda itu mungkin karena itu nih lingkungan pertemanannya. Karena yang kalau semisal Nahda tahu, maksudnya Nahda suka dari lingkungan pertemanan ini kampus ya, kalau emosi yang lingkungan pertemanan kampusnya dia suka, otomatis dia ndak lebih terganggu, ndak lebih terdistract untuk apa yang dijalankan itu terganggu gitu. Tapi kalau lingkungan SMA-nya dia maksudnya baik-baik, tidak suka gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Nahda biasanya untuk mengendalikan emosinya? Caranya itu dia biasa menonton film atau dengar musik gitu. Kalau lebih nggak tahu sekali, biasa kerjakan tugas. Bagaimana perkembangan interaksi sosial pada Nahda dari TK hingga sekarang? Dari TK dia punya banyak teman ya. TK dia kan orangnya enak diajak berteman gitu anak. Dia orang yang ceria, jadi banyak temannya waktu TK, SMP, SMA, sampai sekarang itu kayak teman-temannya, maksudnya dari SMP yang sama SMA-nya masih berteman baik sama Nahda. Terus kalau kuliah dari pertemanan kuliahnya ini semester 1, semester 2-nya itu baik, maksudnya iya sosialisasinya bagus. Terus naik semester 3 ini mulai nih agak-agak ya begitulah, agak enggang mungkin atau agak sibuk nih mungkin masing-masing gitu sama apa kesibukannya. Apakah Kak Suci apakah ada perubahan interaksi sosial yang dilakukan oleh Nahda dulu dengan sekarang? Interaksi sosial iya, yang apakah ada perubahan interaksi sosial Nahda dulu dengan sekarang belakangan ini? Oh, dulu interaksi sosialnya ya ada lah, maksudnya sekarang itu yang aku bilang tadi, yang lebih kurang bersemangat, lebih sedikit interaksi sosialnya sama teman-teman kampusnya juga lebih lebih untuk menghindar gitu, untuk jam nggak dulu keluar sama teman ini kok jamnya gitu. Tapi kalau dulu dia lebih senang, dia lebih enjoy, dia lebih join untuk pergi sama teman-teman SMA SMP itu. Apakah Nahda ini mengikuti komunitas atau organisasi tertentu di kampusnya? Nahda saat ini ya dia sedang mengikuti atau menjalankan organisasi di kampusnya, di mana kayaknya kalau setahu saya ya, organisasi itu membantu membantu hewan-hewan yang gratis gitu, maksudnya
ada sebuah kayak UKM begitu untuk pengobatan hewan gratis, dia masuk dalam organisasi tersebut. Mungkin saya rasa waktunya sudah cukup sampai di sini. Ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas semua informasi yang telah Kak Suci berikan kepada saya. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Tidak ada sih. Ya, sedikit. Baik, terima kasih atas waktu yang telah Kak Suci luangkan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila dalam proses wawancara ada kesalahan kata maupun perbuatan yang saya tampakkan. Apabila ada informasi lebih lanjut yang ingin saya tanyakan, apakah saya boleh menghubungi Kak Suci? Ya, boleh. Saya bisa menghubungi lewat apa? Yang WL saya tadi di sini. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Suci.